Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 TPBI Institut Teknologi Kalimantan ingin mempresentasikan laporan tugas besar pengantar metode statistik. Di sini kami mengambil judul tentang presentasi mahasiswa pulang kampung dan stay di kos atau kontrakan selama masa pandemi COVID-19. Laporan ini disusun oleh yang pertama saya sendiri, Bima Oriza Sativa Maulana, dengan NIM 14191012, dan yang kedua ada teman saya Leonardo Arisnan Lohi dengan NIM 09191037, dan yang ketiga ada Muhammad Rafli dengan NIM 09191049, dan yang terakhir ada Malambok Sangap Tua Sihaloho dengan NIM 14191024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan, saya dari perwakilan kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Di permulaan tahun 2020, dunia digemparkan dengan wabah penyakit yang diketahui berasal dari virus. Virus ini disebut dengan coronavirus, di mana coronavirus adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan virus ini di Wuhan dimulai pada tanggal 30 Desember 2019, di mana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan Urgent Notice on Treatment of Pneumonia of Unknown Cause. Penyebaran virus corona ini sangat cepat, bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 201 negara yang terkonfirmasi terkena virus corona. Salah satunya adalah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan tentang kuliah daring, di mana nantinya mahasiswa di seluruh Indonesia akan melaksanakan kuliah secara online. Dengan adanya kuliah daring, maka tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa yang saat ini tinggal di kos atau kontrakan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Oleh karena itu, kami melakukan survei terhadap mahasiswa yang pulang dan stay di kos atau kontrakan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam melakukan penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimana mengumpulkan data mahasiswa yang pulang dan stay di kos atau kontrakan selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana ukuran pemusatan dan penyebaran pada data angka mahasiswa yang pulang dan stay di kos atau kontrakan selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana estimasi dan uji hipotesis pada data angka mahasiswa yang pulang dan stay di kos atau kontrakan selama masa pandemi COVID-19. Baik, kita lanjut ke tujuan penulisan. Tujuan dilakukannya penulisan ini yaitu: yang pertama, untuk mengumpulkan data angka mahasiswa yang pulang dan stay di kos atau kontrakan selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mencari ukuran pemusatan dan penyebaran pada angka data mahasiswa yang pulang dan stay di kos atau kontrakan selama masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, untuk mencari estimasi dan uji hipotesis pada data angka mahasiswa yang pulang dan stay di kos kontrakan selama masa pandemi COVID-19. Kita lanjut kepada metode penelitian. Adapun metode penelitian yang diterapkan ada 4 penelitian, yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, metode survei, dan metode deskriptif. Yang pertama, apa itu metode kualitatif? Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan analisis. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk memberikan hasil analisis berupa kesimpulan terhadap rumusan masalah yang dibahas. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terperinci dengan menampilkan hasil penelitian dalam bentuk angka, tabel, grafik, dan diagram. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif digunakan dengan mengolah data penelitian dengan menyajikan dalam tabel, grafik, dan diagram yang melakukan perhitungan dengan menggunakan formula terkait.
Dari hasil dari pengolahan data tersebut akan ditarik kesimpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Yang ketiga, metode survei. Metode survei adalah metode yang digunakan untuk mengambil data untuk penelitian dari responden. Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk mengambil data yang diperlukan dalam penelitian dan dari mahasiswa dan mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan atau bisa juga di luar Kalimantan. Selanjutnya, metode yang terakhir yaitu metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini adalah metode yang bertujuan menjelaskan gambaran tentang aspek tertentu beserta hubungan-hubungan dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara rumusan masalah dengan menggunakan hasil penelitian. Kita lanjut ke tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian pada survei ini adalah yang pertama, kita menentukan ide. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus mempunyai ide apa yang akan kita buat. Dan setelah itu, setelah idenya ketemu, baru kita membuat kuesioner. Di mana kuesioner ini kita membuatnya dalam bentuk Google Form. Dan setelah Google Form-nya jadi, kita menyebarkan kuesioner tersebut. Kita sebarkan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang ada di Institut Teknologi Kalimantan atau juga di luar Institut Teknologi Kalimantan. Contohnya Universitas Balikpapan, STT Migas dan Politeknik Negeri Balikpapan. Dan setelah menyebarkan kuesioner, kita mengolah data. Di sini data yang kita olah menjadi deskriptif dan inferensia. Dan setelah mengolah data, kita membuat laporan, di mana laporan itu dalam bentuk makalah. Dan setelah kita membuat laporan, kita membuat video, di mana video ini nantinya akan kita share kepada masyarakat atau kepada mahasiswa dan teman-teman yang lain dalam bentuk video yang diupload di YouTube. Dan setelah itu laporan dan videonya telah jadi, maka penelitian kita selesai. Kita lanjut kepada analisis data dan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa mahasiswa yang pulang kampung dan stay di kos atau kontrakan dengan keterangan MS artinya masih stay. Jadi mahasiswa yang masih stay ada 5 orang. Dan TS tidak stay ada sama dengan 35 orang. Dan keterangan P sama dengan pulang itu sebanyak 12 orang. Dan TP tidak pulang sama dengan 28 orang. Dan gambar yang di sebelah kanan ini adalah gambar di mana itu perhitungan yang didapatkan dari analisis data dan penelitian. Setelah kita melakukan analisis data dan penelitian, selanjutnya kita melakukan uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini ada beberapa macam. Yang pertama, kita hipotesis mahasiswa yang stay. Berdasarkan pengamatan, ingin diketahui apakah mahasiswa yang stay atau pulang lebih sedikit daripada mahasiswa yang tidak melakukan mudik akibat COVID-19, sehingga klaim adalah HO sama dengan P lebih besar dari TP, H1 sama dengan TP lebih kecil dari P. Di sini diketahui bahwa N1 sama dengan 40, X1 sama dengan 5, N2 sama dengan 40, X2 sama dengan 35. Dan gambar di sebelah kanan ini adalah hasil perhitungan dari hipotesis mahasiswa yang stay. Kita lanjut kepada hipotesis proporsi mahasiswa yang pulang. Berdasarkan pengamatan bahwa pemilihan untuk pulang adalah di tengah pandemik COVID-19 adalah hal penting, maka harusnya mahasiswa menggunakan pulang lebih banyak daripada mahasiswa yang tidak pulang. Sehingga klaim adalah H0 sama dengan P lebih besar daripada TP, H1 sama dengan TP lebih kecil dari P. Dan di sini diketahui N1 sama dengan 35, X1 12, N2 35, dan X2 sama dengan 28. Dan gambar yang di sebelah kanan ini adalah hasil dari perhitungan hipotesis proporsi mahasiswa yang pulang. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, presentasi antara mahasiswa yang masih stay dan tidak stay. Maka didapat rata-rata dari sampel mahasiswa yang stay dan yang tidak stay adalah data masih sama dengan 2,5, tidak stay sama dengan 17,5. Di mana mahasiswa yang stay lebih banyak daripada yang tidak stay, maka dapat dituliskan secara sistematis
X-stay 2,5 lebih besar daripada tidak stay 17,5. Yang kedua, presentasi antara mahasiswa pulang dengan tidak pulang. Maka dapat rata-rata dari sampel mahasiswa yang pulang dengan yang tidak pulang adalah: pertama, yang pulang sama dengan minus 10,7, tidak pulang 8,14. Di mana mahasiswa yang pulang dengan mahasiswa yang tidak pulang maka dapat dituliskan secara sistematis. Minus 10,7 lebih besar daripada 8,14. Yang ketiga, jumlah mahasiswa laki-laki dengan perempuan yang masih stay atau tinggal di kos sebagai berikut. Di sini ada tabel di mana itu adalah data mahasiswa yang pulang, mahasiswa yang stay dan tinggal di kos. Selanjutnya, di sini ada bentuk grafik antara presentasi mahasiswa pulang dan tidak pulang kampung, dan yang kedua, presentasi mahasiswa yang masih stay dan tidak stay. Bisa dilihat bahwa 60% mahasiswa yang tidak pulang dan 36% mahasiswa yang pulang kampung. Dan di sebelah kanan bisa dilihat bahwa 79% mahasiswa yang tidak stay dan 21% mahasiswa yang masih stay. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa presentasi antara mahasiswa yang melakukan mudik saat kondisi pandemi COVID-19 ternyata menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak mudik, dengan berbagai alasan yang telah kami rangkum, dan lebih condong kepada alasan finansial bagi mahasiswa yang datang dari luar kota maupun provinsi. Sedangkan bagi yang tidak mudik, mayoritas alasan mereka adalah karena kota Balikpapan adalah kampung halaman mereka. Kesimpulan yang kedua, dari banyaknya sampel yang didapatkan, yang kemudian kami olah hingga akhirnya mendapatkan bahwa persentase nilai mahasiswa yang masih stay sebesar 21% dan yang tidak stay sebesar 79%. Dengan mahasiswa yang masih pulang dan tidak pulang saat kondisi pandemi COVID-19 adalah sebesar 36% dan yang tidak pulang sebesar 64%. Ini berdasarkan pertanyaan yang telah kami cantumkan di dalam Google Form sebagai media pengambilan data sampel. Saran, kita masuk kepada saran. Setelah melakukan penelitian ini, saran yang dapat kelompok kami berikan adalah pengambilan data sebaiknya dilakukan segera mungkin agar data dapat diolah secara cepat dan efisien. Yang kedua, penyebaran form sebaiknya dilakukan setelah menentukan judul, sehingga tidak membutuhkan waktu terlalu lama dalam mengumpulkan data. Yang ketiga, perhitungan harus dilakukan dengan teliti, oleh karenanya sangat disarankan untuk menggunakan software atau olah data statistik seperti Excel dengan tujuan memudahkan pengolahan data. Yang keempat, cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepahaman mahasiswa dapat menggunakan cara lain, tidak hanya yang ada pada laporan. Dan terakhir, dengan adanya laporan ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui kelebihan maupun kekurangan berdasarkan suatu metode yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga laporan ini atau kerja ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa teman-teman ketahui bahwa masih banyak teman-teman kita yang stay di kontrakan atau yang pulang di masa pandemi COVID-19 ini. Saya dari perwakilan kelompok 9 TPBI mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.